Hai, jumpa lagi di Makin Pintar dengan format yang baru. Gimana di minggu pertama tahun 2022? Duh, awal tahun deh heboh aja nih negara plus 62. Ada tren boneka arwah, podcast Ibu Gaga Muhammad, Ashanty dan rombongan yang terindikasi terkena Omikron, serta bayi prematur pasangan Lesti dan Rizky Bilar yang go public di usianya yang kedua minggu. Cek satu-satu kuy. Boneka arwah. Tren boneka arwah ini sebenarnya udah ada dari 2 atau 3 tahun lalu yang berawal dari Thailand dengan nama Look Tap. Tapi baru marak lagi di sini sejak beberapa artis tanah air mengadopsi boneka yang dipercaya ada isi arwah di dalamnya itu. Duh, itu yang punya apa nggak merinding? Iya, ini bukan boneka biasa. Katanya di dalam boneka-boneka ini ada arwah dari janin dan bayi yang meninggal sebelum mereka dilahirkan. Para pemilik spirit doll ini percaya banget kalau mereka memperlakukan boneka mereka kayak anak sendiri, maka akan mendatangkan kekayaan dan kemakmuran ke pemiliknya. Makanya nggak heran buat orang biasa kayak kita gini, kok kayak lebay banget perlakuannya ya kalau kita lihat-lihat nih. Mesti dikasih makan, minum, udah kayak dikasih sajen, ke salon, sampai ngikutin les musik, ada loh tempatnya. Ya sebenarnya sih itu balik lagi ya ke niat masing-masing pemilik dan kepercayaan mereka. Tapi beberapa pihak udah mulai buka suara nih tentang tren ini. Buat umat muslim udah diwakilin sama Sekretaris LDK Muhammadiyah Fauzan Amar. Beliau bilang kalau untuk mainan boleh-boleh aja dan sah-sah aja punya boneka tersebut sebagai hobi dan kesenangan. Tapi kalau percaya di dalam bonekanya ada ruh dan bisa membawa keberuntungan, itu udah termasuk syirik dan merusak akidah tauhid. Ada lagi yang nilainya dari sisi psikologisnya. Seorang profesor psikolog bernama Nurul Hartini menilai kalau tindakan atas perlakuan berlebihan kepada sebuah boneka itu udah mengarah kepada perilaku yang tidak wajar dan harus ada pendampingan psikologis jika dibutuhkan. Nah, kalau menurut kalian sendiri gimana nih, Beb? Kalau gue sih ya, daripada buang-buang duit buat boneka, yang mending gue buang-buang duit buat gue sendiri lah. Apalagi kalau di dalamnya katanya ada isinya. Ih, ngeri. Beneran itu isi arwah? Jangan-jangan isi jin. Ya tahu sendirilah ya, baik-baiknya jin tapi sifatnya mereka itu manipulatif. Awalnya baik, lama-lama ngelunjak, udah kayak mantan. Dan kalaupun itu beneran arwah, apa nggak kesian? Mendingan dilepas aja biar bisa ke sorga daripada terperangkap di dalam boneka. Nah, mau nggak lu adopsi spirit doll? Atau udah ada yang punya? Komen di bawah dong. Podcast Ibunda Gaga Muhammad. Beberapa hari yang lalu, Ibunda Gaga Muhammad, pengemudi mabuk yang mencelakai selebgram Laura Anna, yaitu Ibu Janaria, jadi bintang tamu di kanal YouTube Nikita Mirzani. BTW FYI nih, sebelumnya Ibu Janariah ini nyumpahin Laura yang udah nggak ada dengan kata-kata biar dibalas di sana. lah, kan netizen ngamuk ya. Dan lewat tayangannya sama Nyai itu, bukannya bikin adem, malah makin mancing kemarahan publik. Kayak diantaranya, kan dibilang nih, dia itu ngegesek ATM-nya Laura buat bayar DP rumah sakit sebesar 8 juta rupiah pas baru kecelakaan. Nah dia itu alasannya karena nggak bawa dompet dan ATM. Ya netizen mana percaya, yang mana nggak masuk akal banget. Karena Laura sendiri waktu itu dirawat sampai 4 hari, dimana si ibu kan harusnya bisa bawa dompet besok-besokannya kan ya? Atau transfer balik ke Laura untuk gantiin duitnya. Udah gitu, kan sekarang zamannya M-Banking, ya transfer aja ke anaknya, terus gesek lewat ATM anaknya. Terus ada lagi nih yang katanya nggak mau bantu pengobatan tuh, katanya si ibu ini di tahun 2019 ekonomi keluarganya lagi menurun. Ya lagi-lagi netizen mana gampang percaya sih, karena sekalipun nggak punya duit, tapi bisa lah ya bantuin atau beliin popok yang murah di minimarket aja nggak bisa. Padahal para detektif online nih bilang kalau tahun-tahun segitu kan ceritanya si Gaga sendiri rencana sekolah di Inggris terus nggak jadi. Ya harusnya sih ada dananya ya, nggak mungkin nggak ada sama sekali. Udah gitu menurut pengakuan kakaknya Laura, semua anggota keluarganya Gaga itu punya supir pribadi loh. Itu diungkapinnya pas kakak Laura Greta Iren jadi bintang tamu di podcastnya Om Deddy Kobuzer. Toh itu pas dia lagi klarifikasi sama Nyai, dia juga pakai tas bermerek. Dan itu langsung diblejetin sama mantan pacarnya Gaga sendiri, yaitu Awkarin atau Karin Novilda, kalau harganya tuh nggak kaleng-kaleng, yaitu sebesar 35 juta.
Kalau misalnya itu tas lama sebelum tahun 2019, ya kenapa nggak dijual aja ya? Sekalipun benar-benar nggak ada duit, kan seenggaknya bisa lah ya itikat baik kayak bantuin atau ngedampingin Laura selama sakit. Tapi kan ini nggak sama sekali. Boro-boro datang, bales WA juga enggak. Lagi-lagi dia ngasih alasannya sama Nyai karena dia suka keluar kota dan karena udah diproses hukum. Padahal menurut kakaknya Laura, sebelum diproses hukum, Ibu Janariah ini emang sama sekali nggak balas pesan-pesannya Laura walaupun Laura udah mohon-mohon. Dan masih ada buktinya di WA Laura, alasan nggak balas WA karena di luar kota juga nggak masuk akal ya Beb. Emang di luar kota nggak ada sinyal internet. Terus sekalipun nggak ada sama sekali, kan pas udah sampai rumah bisa bales. Ya intinya sih si ibunya Gaga ini nggak mau kelihatan salah ya, dan kasihan aja sama almarhum yang masih dibawa-bawa begini. Keluarga Laura juga menyayangkan banget karena menurut kakak Laura, Ibu Janariah ini sama sekali nggak ada ngomong apapun atau perhatian apapun selama Laura masih hidup. Malah terkesan ngumpet gitu. Giliran orangnya udah nggak ada baru koar-koar. Dan segala tuduhan dan sangkalan yang dia lempar ke Laura dan keluarganya Laura, sebenarnya banyak kok buktinya dan udah disimpan sama kakaknya Laura. Ya, sebagai orang jauh, kita doain yuk. Semoga keadilan menemukan jalannya, biar Laura dan keluarga yang ditinggalkan bisa benar-benar lega dan damai. Jangan cuma dilepas karena sopan kayak selebgram sebelah ya, Pak Hakim. Ashanty Hermansyah terkena COVID. Diva ini terkonfirmasi untuk yang kedua kalinya terkena COVID ketika baru aja kelar jalan-jalan dari Turki pada Januari Jumat kemarin. Sebenarnya keluarga artis ini pergi ke Turki juga jadi tanda tanya ya buat netizen. Pertama, sekitaran awal Desember kan pernah tuh ada vlognya kalau Ashanty Aurel pada ngumpul di rumah Mimi Kade buat ngerencanain jalan-jalan keluarga besar akhir tahun ke Bali. Ternyata nggak jadi, padahal banyak fans yang berharap ngeliat Mimi dan Aurel buat jalan-jalan. Jadi ya banyak yang kecewa lah. Tapi tahu-tahu mereka pergi ke Turki, padahal kan Aurel lagi hamil gede ya Beb. Jadi banyak yang khawatir aja nih sama Aurel dan kandungannya. Tapi ya udahlah ya, mungkin mereka juga udah waspada dan udah konsul dulu ke dokter kandungannya Aurel. Tapi masalahnya kan udah dari bulan kemarin juga nih ditemuin varian Omicron yang penyebarannya lebih cepat dan salah satu kasus terbanyaknya ada di Turki. Jadi ketika nyampe di Indonesia dan udah di hotel, ketahuanlah kalau Ashanty dan 7 orang lain dalam rombongannya juga terkena COVID. Dan Ashanty-nya sendiri tuh menurut beberapa media dikabarkan positif Omicron. Ya walaupun dia dan rombongannya sama sekali nggak ada yang membenarkan dan menyanggah pernyataan tersebut ya. Tapi ini buat warga plus 62 apalagi yang trauma karena second wave kemarin kan jadi parno banget kalau bakal ada gelombang ketiga. Jadilah Ashanty ini udah kayak bulan-bulanan. Walaupun udah beralasan karena ke Turki emang ada perlu mendesak dan bukan cuma sekedar jalan-jalan, masyarakat tetap geram sama alasan-alasan yang dikasih. Kayak misalnya, kan mereka sebenarnya emang pengen ketemuan sama besan ya, yaitu orang tuanya Atta Halilintar beserta keluarganya. Apalagi kan sejak sebelum nikah aja belum pernah ketemu tuh, sampai nikahannya aja nggak ketemu. Tapi netizen yang nggak terima alasannya. Malah mempertanyakan, ya kenapa di Turki ketemuannya? Kenapa nggak ke Malaysia atau ya pulanglah ke Indonesia? Masa bertahun-tahun ke Malaysia emang ada apaan nih kok nggak mau ke Indonesia? Sampai mau punya cucu kayaknya berat banget buat pulang ke Indo. Terus kan selain itu sebenarnya ada urusan lain, yaitu Anang Hermansyah ada keperluan buat tanam rambut. Lah ya nggak terima lah netizen sama alasannya. Karena yang kayak gitu kan nggak penting-penting amat, ngapain sampai nekat ke negara yang banyak kasus Omicronnya. Tapi ya namanya netizen ya, sama aja kayak kita. Kan orang luar nggak tahu apa-apa. Mungkin ya emang mereka urgent banget buat ketemuan di Turki, sama emang udah mendesak banget buat pipih ini tanam rambut. Selain alasan ke Turkinya itu, ada juga nih netizen yang berpendapat kalau pernyataan diklarifikasinya Bunda Dari ini ya kurang enak lah. Karena ada yang nyebut, Bisa aja sewaktu-waktu kalian yang mengalami ini. yang kesannya tuh kayaknya nyumpahin orang lain banget. Padahal mah ya mungkin bukan begitu juga kali maksudnya Ashanty. Ya walaupun orang lain juga belum tentu senekat dia buat pergi ke luar negeri di maraknya Omicron gini. Selain itu ada juga pernyataannya yang bilang, Kalau kalian ada rezeki lebih, pasti akan mengikuti keinginan kalian selagi mampu. nah kalimat itu juga tuh kesannya seolah-olah bilang, ya lo nggak mampu aja makanya nggak jalan-jalan dan cuma julid ke orang-orang yang dari luar negeri. Padahal yang ngejulit bisa aja orang yang mampu tapi emang nggak mau jalan-jalan kayak Om Deddy Kobuzer ini. Oh satu lagi pernyataannya yang bilang kalau tahun pertama COVID dia nggak kemana-mana dan di rumah aja.
Padahal jejak digital di sosmednya aja banyak banget dan bertebaran kalau Ashanty dan keluarganya nggak di rumah aja. Belum lagi di vlog-vlog mereka dan para rombongan yang nunjukin selama mereka di Turki mereka nggak taat-taat prokes amat, kayak sering buka masker atau makan buffet. Ya udahlah bun, mending fokus istirahat dan penyembuhan aja deh. Semoga Bunda Ashanty dan keluarga bisa cepet-cepet pulih, terutama Aurel dan kandungannya semoga sehat-sehat aja walaupun udah terkonfirmasi negatif. Udah, diem-diem aja. Anggota lain juga pada diem-diem aja sampai sepi IGS-nya, padahal biasanya rame konten ya kan? Dan semoga semua yang di rombongan nggak jadi carrier atau pembawa virus ya. Bayi Leslar. Pasangan muda fenomenal ini diketahui baru melahirkan di minggunya yang ke-34 alias katanya prematur. Padahal bayinya berat 2,8 kg dengan tinggi 47 cm, ya lumayan normal lah ya. Kan emang biasanya bayi normal berat minimalnya tuh 2,5 kg. Tapi ya udahlah ya, cuma dia dan Tuhan yang tahu, netizen mah bisa apa. Dan kemarinan itu ceritanya nih ada perkenalan bayi mereka yang sering-sering dipanggil BBL ini ke publik. Gak kaleng-kaleng loh, bayi Sultan, pasti dirayain gede. Bayi mereka diperkenalkan ke publik di studio stasiun TV dan dimeriahkan dengan acara nyanyi, ramal, dan segala macam. Yang ujung-ujungnya jadi kontroversi, yang bikin netizen bertanya-tanya, lah kan katanya prematur. Biasanya kan bayi prematur lebih dijaga ya, bukan cuma nangisin bajunya yang gak muat doang. Karena ya macam-macam, organnya masih kecil, masih belum tahan sama suhu dingin. Tapi kok ini malah dibawa ke studio yang notabene dingin. Di tengah-tengah keramaian lagi musim pandemi, banyak orang dan dengan musik serta suara yang besar dari mic dan speaker. Lah kan netizen malah curiga, ini bayi prematur apa bukan? Ya mau curiga mau enggak sih bodo amat lah ya, tapi kayaknya tuh lebih banyak yang kasihan sama khawatir aja nih sama bayinya. Segitunya sampai mesti dibawa-bawa bayi prematur umur 2 minggu. Tapi ya udahlah ya, lagi-lagi yang tahu kondisi asli dari si bayinya kan orang tuanya. Udah deh netizen diem aja. Lagian mana ada sih orang tua yang mau bayinya yang masih merah malah dibikin gak nyaman. Kalau menurut kamu sendiri gimana Beb? Kalau kamu punya anak prematur baru 2 minggu, bakal dibawa keluar sampai malam gak? Di tempat yang dingin, di musim pandemi, dan dikelilingin banyak orang? Ketik di komen ya. Sekian berita heboh minggu ini. Minggu depan bakal ada kehebohan apa lagi ya di negeri WKWK ini? Ada yang bisa ngeramal? Ketik di komen. Sampai ketemu selanjutnya. Bye!